Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Imania dengan NIM 64212060. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah saya selesaikan dengan judul Pengaruh Beban Kerja, Gaji Karyawan, dan Pengembangan Sumber Daya Manusia terhadap Kinerja Karyawan PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta. Selanjutnya adalah latar belakang. Faktor manusia merupakan salah satu faktor produksi dan faktor penting dalam manajemen organisasi. Ketika pengelolaan sumber daya manusia tidak baik, maka itu akan mengarah pada kinerja yang tidak baik pula. Banyak faktor yang mempengaruhinya dan pastinya menjadi masalah yang sering dihadapi oleh perusahaan. Faktor-faktor inilah yang harus menjadi perhatian khusus bagi setiap perusahaan demi kelangsungan hidup perusahaan dan untuk menjaga kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Selanjutnya ada gap research, yaitu peneliti terdahulu yang sudah pernah dilakukan. Yang pertama, menurut Makfira tahun 2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel beban kerja secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya, menurut Setiawan tahun 2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kompensasi atau gaji secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya, menurut Koja tahun 2023, hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengembangan sumber daya manusia secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apakah beban kerja berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta? Yang kedua, apakah gaji karyawan berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta? Yang ketiga, apakah pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara parsial terhadap kinerja karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta? Yang keempat, apakah beban kerja, gaji karyawan, pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta. Untuk mengetahui pengaruh gaji karyawan terhadap kinerja karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta. Untuk mengetahui pengaruh beban kerja, gaji karyawan, dan pengembangan sumber daya manusia terhadap kinerja karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta. Selanjutnya ada ruang lingkup, yaitu untuk mencakup analisis berbagai jenis beban kerja yang dialami karyawan PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta. Yang kedua, untuk menganalisa sistem penggajian PT Unilever Indonesia Tbk yang beralamat di Jakarta Pusat, Wisma 46, Kota BNI, Jalan Jenderal Sudirman, Kafling 1. Yang ketiga, untuk memahami bagaimana faktor-faktor seperti beban kerja, gaji karyawan, dan pengembangan sumber daya manusia berkontribusi terhadap kinerja karyawan PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta. Yang keempat, untuk melibatkan evaluasi karyawan di PT Unilever Indonesia Tbk Jakarta. Selanjutnya ada indikator variabel. Yang pertama ada variabel beban kerja, yaitu X1, terdiri indikatornya yaitu yang pertama kondisi pekerjaan, kedua penggunaan waktu kerja, ketiga target yang harus dicapai. Selanjutnya ada variabel gaji karyawan, X2, indikatornya terdiri dari yang pertama insentif atau tunjangan, yang kedua premi, ketiga asuransi. Selanjutnya untuk variabel pengembangan sumber daya manusia, X3, indikatornya yaitu yang pertama tingkat kerjasama, kedua kedisiplinan karyawan, ketiga absensi karyawan, keempat tingkat upah atau insentif karyawan. Selanjutnya ada variabel kinerja karyawan, yaitu variabel Y. Indikatornya terdiri yang pertama kualitas kerja, kedua kuantitas, ketiga ketepatan waktu, keempat efektivitas, kelima kemandirian. Selanjutnya ada kerangka pemikiran yang terdiri dari variabel independen dan variabel dependen.
Berdasarkan rumusan masalah yang sebelumnya sudah saya jelaskan, maka saya berasumsi hipotesis 1 diduga variabel beban kerja, gaji karyawan, dan pengembangan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya hipotesis 2 yaitu saya berasumsi diduga variabel beban kerja secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 3, saya berasumsi diduga variabel gaji karyawan secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hipotesis 4, saya berasumsi bahwa diduga variabel pengembangan sumber daya manusia secara parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, metode penelitian yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Yang kedua, sumber data yang didapatkan melalui data primer dan sekunder. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, kuesioner, dan studi pustaka. Yang keempat, yaitu teknik pengambilan sampel, yaitu dengan menggunakan convenience sampling. Selanjutnya ada teknik analisa data. Yang pertama yaitu uji instrumen penelitian yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua ada uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Yang ketiga ada analisis regresi linear berganda. Yang keempat ada uji hipotesis yang terdiri dari uji T yaitu uji parsial, uji F yaitu uji simultan, dan uji koefisien determinasi. Berikut adalah hasil uji validitas X1 dan X2 di mana data tersebut sudah diolah melalui aplikasi SPSS. Di sini kita dapat melihat bahwa R hitung lebih besar dibandingkan R tabel, maka kesimpulannya adalah data tersebut valid. Berikut adalah variabel beban kerja X1 dan gaji karyawan X2 dapat dikatakan valid karena R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel, di mana R hitung didapatkan dengan rumus degree of freedom atau DF sama dengan N dikurang 2, di mana N yaitu jumlah sampel dengan taraf 0,05. Dan ini adalah hasil uji validitas X3 dan Y. Semua datanya dapat dikatakan valid karena R hitungnya lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Selanjutnya ada hasil uji reliabilitas. Variabel beban kerja X1, gaji karyawan X2, pengembangan sumber daya manusia X3, dan kinerja karyawan, yaitu variabel Y. Dapat dikatakan reliable, maka pernyataan dalam kuesioner tersebut dapat dinyatakan reliable karena memiliki nilai front batch-nya lebih besar dari 0,60. Selanjutnya ada hasil uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji normalitas. Nilai asumsi signifikansinya sebesar 0,129 sehingga bisa diartikan berdistribusi normal sebab nilai asumsi signifikannya lebih besar dibandingkan 0,05. Selanjutnya ada uji multikolonialitas. Diketahui bahwa variabel infection factor ketiga variabel yaitu lebih kecil dari 10 sehingga bisa diduga bahwa tidak terjadi multikoliniaritas. Selanjutnya ada hasil uji heteroskedastisitas. Di sini berikut ada gambar skateboard. Terlihat bahwa penyebaran titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Selanjutnya ada hasil autokorelasi. Diperoleh nilai Darwin upper dan Darwin lower pada N sama dengan 100 dan K sama dengan 3, yaitu masing-masing sebesar 1,7364 dan 1,6131, serta 4 dikurang Darwin upper yaitu 4 dikurang 1,7364 sama dengan 2,2636. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai D sebesar 2,246 sehingga hasil pengujian ini telah memenuhi ketentuan autokorelasi.
Atau dengan kata lain, 2,246 terletak di antara 1,7364 dan 2,2636. Maka dari pembuktian di atas dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi baik positif maupun negatif. Selanjutnya ada hasil uji analisa regresi linear berganda. Dapat diketahui persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Y sama dengan alfa tambah beta 1x1 ditambah beta 2x2 ditambah beta 3x3 ditambah E. Y sama dengan 29,619 dikurang 0,250x1 ditambah 0,345x2 ditambah 0,293x3 ditambah Y. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis. Yang pertama ada uji T atau parsial. Diperoleh X1 T hitungnya lebih besar yaitu 2,719 dibandingkan dengan T tabel 1,66055. Untuk perhitungan X2, T hitung lebih besar dibandingkan T tabel yaitu 3,905 lebih besar dibandingkan T tabel 1,66055. Selanjutnya untuk X3, T hitungnya 3,258 lebih besar dibandingkan T tabel 1,66055. Nilai ini menunjukkan T hitung lebih besar dibandingkan dengan T tabel. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial, variabel beban kerja, gaji karyawan, pengembangan sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kinerja karyawan. Selanjutnya ada hasil uji F atau simultan. Berdasarkan nilai signifikansinya mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000 yang berarti H0 ditolak serta HA diterima. Beban kerja, gaji karyawan, pengembangan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan karena nilai signifikansinya lebih kecil dibandingkan 0,05. Selanjutnya, berdasarkan perbandingan F hitung dengan F tabel, nilai F hitung yaitu sebesar 85,030 lebih besar dibandingkan F tabel yaitu 2,70, artinya H0 ditolak serta HA diterima. Beban kerja, gaji karyawan, pengembangan sumber daya manusia secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang terakhir ada hasil uji koefisien determinasi. Nilai R² sebesar 0,727 atau 72,7%, artinya bahwa sebesar 72,7% variasi variabel independen dapat menjelaskan variabel dependen. Dengan demikian, sisanya yaitu 100% dikurang 72,7% sama dengan 27,3%. Dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk ke dalam penelitian ini. Berikut adalah kesimpulan yang kita dapat, yaitu yang pertama, hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa beban kerja, gaji karyawan, pengembangan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis 1 diterima. Yang kedua, hasil pengujian secara parsial variabel beban kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis 2 diterima. Yang ketiga, hasil pengujian secara parsial variabel gaji karyawan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis 3 diterima. Yang keempat, hasil pengujian secara parsial variabel pengembangan sumber daya manusia berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian, hipotesis 4 diterima. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.